Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh, kita sudah sampai pada ayat 13, ayat 12 surah Al-Insyiqaq. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada dua kelompok yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang berbeda. Ada yang menerima dari sebelah kanan, kemudian satu lagi ada yang menerima wara'a dhahri, dari belakang. Ini ada dua pemahaman. Ada yang memahami itu adalah makna hakiki, makna sebenarnya. Ada yang memahami ini adalah makna majazi. Artinya menerima sebelah kanan itu sebagai sebuah penghormatan. Kemudian yang menerima dari belakang itu adalah sebuah suatu penghinaan. Kita sudah membahas kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Ketika dia menerima kitab dari belakang, dia mengatakan fasawfa yad'u thubura. Subur itu adalah ucapan penduduk neraka yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi ucapannya ya thuburah. Satu lagi ya wailah. Maka dikombinasikan dua-dua itu. Ada yang mengatakan langsung dua-dua diucapkan ya wailah, celaka saya. Ya thuburah, celaka saya. Jadi thuburah atau ya wailah. Kemudian bagaimana orang ini? Ya, ini sekarang kita lanjut ayat 12. Ini kelompok yang kedua yang menerima kitab itu dari belakangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasla sa'ira. Ini wa yasla sa'ira itu ada sebuah kalimat ijaz hazaf. Karena seorang itu tidak mungkin dia masuk sendiri ke dalam neraka, tidak mungkin. Maka kalimatnya sebenarnya wa yaslahumullahu sa'ira. Allah memasukkan mereka itu ke dalam sa'ir. Sa'ir itu neraka. Ada juga yang membaca di dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Fayudhammul ya wa yuftahus sa wa yushaddad fil lam. Jadi bacanya wa yusalla sa'ira. Ya, jadi bacanya ada dua. Jadi boleh dibaca dengan wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang memasukkan? Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka melalui para malaikatnya. Jadi seorang itu digiring, satu orang saja itu digiring ke dalam neraka itu bukan oleh satu malaikat, tidak. Fahulluhu tsummal jahima salluhu. Jadi yang membawanya itu ada sampai lebih daripada dua malaikat. Dari mana kita tahunya? Ada waw jama' di situ. Khudhuhu fahulluhu. Khudhu itu bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, tapi banyak malaikat. Itu dari waw jama'. Faghulluhu, ikatlah tangannya ke belakang. Maka ciri-ciri penduduk neraka nanti kita bisa menandai tangannya itu semua ke belakang. Jadi tangannya semua diikat ke belakang oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa yasla sa'ira. Maknanya apa? Wa yaslahumullahu sa'ira. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Atau wa yusalla sa'ira. Yusalla itu berasal dari kalimat salla yusalli. Kalau salla yusalli itu kan salat ya. Jadi salat.
Maka kalau orang yang dia pun sebelum hidupnya waktu hidupnya dia salat, tidak salat, mencuri atau tidak mencuri, tetap disalatkan di depan imam nanti. Maka orang yang disalatkan di depan imam itu bukan orang baik-baik semua, ada orang yang tidak baik juga disalatkan di depan imam. Maka ini diambil, diadopsi dari kalimat ini, wa yusalla sa'ira. Artinya mereka itu disalatkan, dicampakkan ke dalam sa'ir, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sa'ir itu ada juga yang mengatakan itu nama neraka. Itu makna sa'ir itu apa maknanya? Syadid. Syadid itu apa? Kuat. Tanpa di luar perhitungan manusia. Jadi kalau manusia memperhitungkan neraka itu begini berarti kan legenyan, ya, kan legenyan lebih dahsyat darinya. Sama seperti seorang ketika dia mengatakan surga itu begini berarti bukan begitu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah khatara ala qalbil bashar. Khatara itu apa? Terbetak di dalam hati, Pak. Oh ma bitno sangkan berarti nya terbetak hati kan, Pak. Begitu juga neraka. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, lamma khalaqallahu al-jannah wan nar. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah menyuruh kepada malaikatnya untuk lihat tafaqqat, untuk melihat bagaimana neraka dan surga. Tetapi melihat tafaqqat di sini itu kata kuncinya, tafaqqat. Makna tafaqqat itu bukan masuk ke dalam surga, tidak. Makna tafaqqat bukan masuk ke dalam neraka, tidak. Cuma melihat-lihat saja. Apa komentar malaikat? Setelah malaikat melihat-lihat, apa kata malaikat? Tidak ada yang tahu bagaimana nikmatnya surga kecuali dia masuk dulu ke dalam surga, kata malaikat. Dan berbahagialah dia yang sudah masuk ke dalam surga dan tidak akan dikeluarkan lagi dalam surga. Kemudian yang kedua, kata malaikat ini, orang tidak tahu bagaimana neraka itu kecuali dia masuk dulu ke dalam neraka. Dan celakalah orang yang sudah masuk ke dalam neraka tidak bisa keluar lagi dari neraka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa yasla sa'ira. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Innahu kana fi ahlihi masrura. Saya minta dibaca terjemahannya. Coba siapa saja boleh coba dibaca. Sungguh dia dahulu dalam kurung di dunia. Iya. Bergembira di kalangan keluarganya. Ya, sudah. Yang sama-sama kafir. Ya. Sebahagian itu tidak dia buat lagi dahulu. Ini cerita tentang masa lalu ini, ya. Jadi Allah mengatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia bangga sekali dulu, tidak salat dia bangga, buat maksiat dia bangga. Ini fi ahlihi di sini dimasukkan ahlihi apa? Atba'ahu li hawaihi. Jadi mengikuti hawa nafsunya. Ketika di dunia salat tidak, apa-apa tidak, maksiat terus dia buat. Artinya dia senang sekali, nikmat sekali dunianya, nikmat hanima. Dia nikmati selalu. Tapi ketika itu wa yasla sa'ira, dia dilemparkan, dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka makna di sini innahu adalah kalimat itsbat. Jadi arti isbat apa? Ada manusia ragu-ragu. Ya, betul. Manusia tidak ragu apakah saya nanti dibangkitkan kembali? Apakah dibangkitkan di padang mahsyar kembali? Dia ragu-ragu nih. Maka ayat ini namanya ayat isbat. Allah Subhanahu wa taala menguatkan innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia itu bersenang-senang hidupnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa saja, pemohon dipegang lagi. Inilah yang pernah kita bahas ini pada pertemuan yang lalu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Makna kadihun di sini apa? Ada kelompok ketika di dunia maksiat saja ibu. Hanya ibu buat apa lain kecuali maksiat saja dia. Dia buat maksiat saja. Kemudian ada juga satu kelompok, dia di dalam kepalanya terpikir apa? Ibadah saja terpikir. Nya bagiban ibadah, bagiban baik pengego, bagiban bino. Walaupun dua-dua ini berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memikirkan maksiat terus, ada orang memikirkan kebaikan selalu, famulaqih. Dua-dua akan mati dan ketemu dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, semiskin apapun dia, sekafir apapun dia, semukmin apapun dia, sehebat apapun dia, famulaqih, kata Allah.
Maka di dalam tafsir As-Sa'di Ibnu Abbas apa kata beliau? Famulaqih, dia akan mati juga kata Allah. Dia akan ketemu dengan saya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Innahu dhanna an la yahur. Ya, ini ada inna lagi, Pak. Inna diulang-ulang oleh Allah berapa kali? Bahkan di dalam penelitian itu, inna itu di dalam ayat Al-Quran sampai 1900 sekian kali, Pak. 1960 sekian kali diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk apa diulang-ulang, Pak? Inna anzalna, innal ladzina amanu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ada inna ini. Itu untuk itsbat, menguatkan kalau kejadian yang akan dilakukan oleh Allah itu akan betul-betul terjadi. Ini betul-betul terjadi, Pak. Jadi artinya kendongeng. Sebagian urung yang jiung Al-Quran, hendak baca Al-Quran begini. Anak betul pada kalian, betul ini. Tapi kalau kita sudah familiar dengan Al-Quran, maka supaya familiar bagaimana? Jangan satu hari pun gedanya hana ada baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Akhirnya apa? Sudah familiar. Kalau sudah familiar, makin sayang, makin rindu sama Al-Quran. Kalau kita hobi sesuatu hal, karena hobi itu kita lakukan selalu, maka makin sayang, makin tenang nih. Main reket. Kalau rusak reket, dah perbaiki ini. Rusaknya dah perbaiki ini. Hai pajawaten untuk mainnya, sudah ada jadwal mendung. Kenapa? Karena kita sudah hobi. Begitu juga Al-Quran. Jadi Al-Quran tapi pada baca, walaupun cuma satu ayat saja diurut. Dadu mendem pun tanah dadu dah baca ayat sebuah ayat mendem. Tengok dah baca sebuah ayat lo. Tengok dah baca sebuah ayat lo. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Inilah mana inna di sini. Jadi inna ini Allah ingin mengatakan kejadian ini betul terjadi. Innahu dhanna an la yahur. Jadi dia pikir ketika dia di dunia, dia mikir innahu dhanna an la yahur. Maka Ikrimah mengatakan yahur itu bukan bahasa Arab. Yahur itu adalah bahasa Habasyi karena susah kita ucapkan. Maka bahasa itu, bahasa Al-Qur'an ya, banyak bahasa Quraisynya di situ. Jadi bahasa itu nanti ada bahasa Arab dulu. Bahasa Arab dulu itu yang memahami cuma Arab dulu saja. Ada sebuah simbol-simbol bahasa Arab dulu yang tidak dipahami oleh orang sekarang. Bahasanya agak susah. Bahasa kabilah-kabilah itu. Ini namanya bahasa Dariji. Jadi artinya kabilah-kabilah di Arab itu punya bahasa ini. Tetapi ketika munculnya suku Quraisy, bahasa Quraisy itu lebih dekat dengan Al-Quran dibandingkan dengan bahasa lain. Makanya Rasulullah mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab paling fasih kata Rasulullah. Baida anni min Quraisy, lebih-lebih lagi saya adalah orang Quraisy. Apa maksud fasih? Jadi fasih itu sad itu pada tempatnya, ba pada tempatnya, a pada tempatnya, ba pada tempatnya. Kalau bahasa Dariji kan tidak. Orang Mesir itu kalau ngomong qala yaqulu, itu bukan qala yaqulu tapi ala yaqulu. Jadi qa itu berubah menjadi hamzah. Kalau orang Sudan itu mengatakan qala yaqulu menjadi ghala yaqulu. Ya nih, itu bahasa kabilah. Maka kabilah-kabilah itu merubah qa itu menjadi gha. Ya. Kemudian ada juga hamzah itu dirubah menjadi ya. Hamzah menjadi ya. Yaqulu, yaikulu. Ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Quraisy, makanya bahasa Quraisy itu yang kita terima sekarang ini, bahasa Arab fasih ini, fusha ini, begitulah bahasa Quraisy. Makanya salah satu yang bukan bahasa Quraisy itu adalah bahasa Habasyi. Habasyi itu bahasa Ethiopia. Maka Ethiopia menyodaja Ethiopia nama hukum dengan bahasa awaknya, alih kuku pengahabanya. Anajelah. Maka salah satu bahasa itu Ethiopia yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab adalah kata Ikrimah yahur. Apa itu makna yahur? Ya ini seperti dalam Al-Quran banyak lafaz lain. Yahur, qistas, taha, zanjabil. Apalagi ada beberapa lafaz. Ada 10 lafaz. 10 lafaz yang bukan berasal dari bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam Al-Quran. Tapi 10 itu dianggap 0,00 sekian. Ya, jadi dianggap tidak ada. Jadi artinya apa? Hanya beberapa lafaz-lafaz saja. Salah satunya adalah yahur. Itu pun pendapat Ikrimah. Apa itu yahur? Yahur itu ba'atha ya ba'athu. Dia akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dia tidak yakin.
Makanya orang yang berbuat maksiat itu dia tidak yakin akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Hanya yakin, maka dia terus buat maksiat. Orang yang tidak salat itu dia tidak yakin kalau dia akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yahud. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Itu yahur itu maknanya yarji'u hayyan ba'da ayyamut. Dia akan kembali hidup setelah mati. Itu yahur. Makanya orang Ethiopia menggunakan kalimat yahur untuk meyakinkan orang lain kalau kita akan hidup kembali, setelah mati. Ya. Ini yang ditanyakan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kami ketika idza muziktum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid? Wahai Muhammad, ketika kami sudah hancur semuanya, tulang belulang sudah hancur, apakah kami akan diciptakan kembali? Ya. Maka ini kan sudah dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wahai manusia, penciptaan kalian itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan menciptakan langit dan bumi. Artinya kalian biasa saja. Saya ciptakan itu mudah sekali kata Allah. Apalagi sudah ada. Dulu kan tidak ada kalian. Inilah pertanyaan Nabi Zakaria untuk apa? Untuk lil isti'lam atau lil istikhbar, minta klarifikasi. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, mungkin nggak saya punya anak? Dijawab oleh malaikat, kenapa tidak mungkin? Kamu dulu kan tidak ada kata Allah, sekarang sudah ada. Jadi mudah sekali Allah menciptakan yang sudah ada, kemudian ada lagi, mudah sekali. Akhirnya Nabi Zakaria tidak bertanya lagi. Ini cuma istikhbar namanya, minta klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi Zakaria, bukan berarti Nabi Ibrahim yang minta untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan orang mati, bukan berarti tidak yakin kepada Allah. Ya, seperti yang belum baca benar. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak yakin, tidak. Nabi Ibrahim apa? Lil istikhbar. Ini istilah penafsir istikhbar namanya, klarifikasi untuk menenangkan jiwa. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ada juga nanti dalam tafsir Jalalain kata beliau, yahur itu apa? Adalah bahasa Habasyi, maknanya yarji ila rabbih. Dia akan kembali kepada Tuhannya. Dia akan kembali kepada yang memberikan rezeki kepadanya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Saya perlu terjemahan, coba dibaca. Yuk Pak Indah. Bukan demikian. Ya. Benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ya. Berarti sebagian itu sudah dirubah ya. Jadi ini yang benar ya, seperti itu benar. Jadi bala itu sama seperti kalla. Itu menolak, itu namanya lirrada namanya. Bala begitu juga. Bala itu lirrada. Jadi jangan salah-salah terjemahan. Nanti ketika kita terjemahkan betul apa yang dipikirkannya betul, bukan itu maknanya. Bala itu lirrada. Yang dipikirkan oleh mereka itu tidak benar. Ya, kalau mereka yakin tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar nanti, bala itu tidak benar. Kalau yang mereka yakini itu kehidupan dunia itu enak sekali dan tidak dibangkitkan lagi, bala itu tidak benar kata Allah. Maka bala di sini artinya bukan iya tidak, tapi tidak benar apa yang mereka kira. Tidak benar apa yang mereka pikirkan. Tidak benar apa yang mereka asumsikan. Ini kalau kita makan haram tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak benar. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan Ali bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Nanti nikmat saja ditanya oleh Allah. Nikmat mentang ditanya oleh Allah, apalagi maksiat. Kita diberikan nikmat oleh Allah. Ya, nikmat itu saja ditanya oleh Allah. Padahal kan halal. Nikmat gejuk, nikmat sehat. Sehat ada baju ada kok. Kemudian kita mencari rezeki yang halal, nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu nikmat itu saja ditanya oleh Allah, apalagi yang haram nanti. Ini makna bala di sini. Bala ini lirrada atau lizajar. Artinya apa? Tidak benar apa yang kalian pikirkan. Ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Ini ba ilsak namanya. Ba ini namanya ba mulabasah namanya. Artinya Allah selalu hadir bersama kita. Ya. Apapun yang kita lakukan. Inna rabbahu kana bihi basira. Jadi artinya
dia itu tidak yakin kepada Allah. Itu Tuhannya dia, itulah Allah Subhanahu wa taala. Bihi basira. Jadi basira ini kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, basira itu alim, tetapi alimnya berbeda. Alim tam kata beliau. Jadi ilmunya sempurna. Apapun yang kita lakukan, baik itu zahiri maupun batini, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zahiri dan batini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat saja dalam hati yang akan dijawab pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lakukan. Jadi ini makna bihi basira. Jadi arti bihi itu lil ilsak. Ilsak itu apa? Mulabasah. Maka tidak perlu kita ragu-ragu. Allah pun agak tolong lun, Allah pun agak permen lun. Ya, hana perlu ragu dia apa? Allah pun agak kalan lun pupu matir. Hana perlu ragu dia apa? Ini makna ba di sini. Ba itu lil ilsak. Tapi ketika seorang berbuat maksiat, maka Allah akan jauh dari dia. Ketika seorang itu berbuat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Ini namanya jumlah syartiyah namanya. Artinya kalau kamu mau saya mengingat kamu juga mengingat saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tak duduk, tak berzikir, tak semayang, tak kubutnya yang diuli Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang masuk ke sumpahnya. Fala uqsimu bisyafaq. Tolong coba diterjemah lagi, ya. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Iya, sudah. Ini lam ini kita jangan salah juga, Pak. La uqsimu itu kalau kita lihat makna secara lafziahnya, saya tidak bersumpah artinya. Maka muncul beberapa tafsiran-tafsiran. Tafsiran yang pertama, ini mengatakan, penafsir pertama mengatakan la itu la zaidah, la itu la tambahan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya apa? Bukan saya tidak bersumpah, tidak. Saya bersumpah dengan hari kiamat. La itu kemana kita bawa? La itu kan maknanya tidak. Ini namanya la zaidah namanya. La uqsimu bin nafsil lawamah. Saya bersumpah. La itu tidak ada, Pak. La itu la zaidah. Satu. Kelompok yang kedua mengatakan, itu benar seperti yang ada di sini, Pak. Saya tidak bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Tetapi ini namanya gaya bahasa terbalik namanya. Ya, gaya bahasa terbalik. Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah, maknanya uqsimu biyaumil qiyamah. Dari mana kita memahaminya? Padahal Allah sudah mengatakan tadi saya tidak bersumpah. Ini sama seperti seorang anak ketika sedang main game, main HP, Pak. Jadi datang orang tuanya, ya belum takale ni katuk jamai ni. Sudah datang tamu. Oh, tiada. Sebentar lagi. Ibunya memerintahkan lagi kepadanya. Kalimat perintah. Nak, pergi ke pasar sebentar beli gula, nak. Sudah datang tamu, nak. Sebentar lagi, katanya. Sudah 2 kali. Ketika yang ketiga kalinya, apa kata orang tuanya? Main game terus, nak. Main game aja gini. Ya, Pak. Kalimat main game aja ini adalah uslub gaya bahasa terbalik. Maknanya apa? Nepetinggai game ya belanja ini. Akhirnya anak yang cerdas, dia akan meninggalkan HP-nya. Dia tahu orang tuanya sedang marah. Orang tua main game juga nih. Langsung dia letakkan gamenya, kemudian dia pergi beliin. Ini namanya apa? Uslub gaya bahasa memahaminya secara makna terbalik. Begitu juga begini. Allah sudah memberitahukan dalam Al-Quran. Uro kiamat, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Saya bersumpah dengan hari kiamat lagi. Ayat lain binanci, ayat lain banyak sekali cerita tentang hari kiamat. Tapi manusia tidak yakin. Hanai pateh, dan dia tidak peduli. Dia lalai dengan dunianya, dia lalai dengan hartanya, lalai dengan jabatannya. Ketika itu Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah. Orang yang cerdas dia akan memahaminya apa? Allah kabengeh, Allah kabengeh. Berarti betul-betul ini hari kiamat. Tetapi kalau antenanya pendek, apa kata dia? Berarti hanya hari kiamat. Ini sama seperti anak-anak tadi. Antenanya pandang. Main game lagi gede. Get hakai runci lo. Main game lagi. Pandai kabungnya runci kuno. Ini namanya gaya bahasa dengan makna terbalik. Jadi makna la uqsimu bisyafaq. Syafaq itu apa sebenarnya? Syafaq kalau di dalam bahasa Arab, syafaq itu al-hamrah inda ghurubi syamsi. Ketika matahari mau terbenam, itu nampak merah, itu syafaq namanya. Sebagian penafsir mengatakan begini. Saya bersumpah, kata Allah, demi semua waktu siang.
Apa maksud semua waktu siang? Manusia sibuk dengan aktivitasnya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah bersumpah demi waktu siang. Allah bersumpah demi bisyafaq. Arti syafaq di sini apa? Manusia itu hidup dengan proses. Matahari juga proses. Ketika matahari itu terbit, matahari juga tenggelam. Artinya apa? Matahari ini sebentar lagi muncul matahari. Matahari tidak muncul begitu saja, tidak. Dia juga akan tenggelam. Begitu juga manusia. Manusia tidak hidup selalu. Hana udik tapi dia juga akan meninggal dunia. Artinya ketika Allah bersumpah, la uqsimu bisyafaq, saya bersumpah manusia itu akan meninggal dunia, kata Allah. Saya bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun manusia itu, dia akan kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang kita bincangkan, Mbak, Ramses II, Mbak. Umurnya tidak lebih dari 90 tahun lamanya. Sehebat apapun dia, tapi dia tetap meninggal dunia. Sehebat apapun anak Ramses II yang ke-13, dia tenggelam juga. Bahkan dalam satu riwayat umurnya 60 tahun, 60 tahun umur. Lebih muda lagi dibandingkan umur ayahnya yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syafaq ini. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Arabi, apa kata Ibnu Arabi? Syafaq itu an-nuriyah al-baqiyah fin nafsi al-fitriyah. Jadi seburuk apapun orang itu, sekafir apapun orang itu, semusyrik apapun orang itu, cahaya fitrahnya itu ada apa? Cahaya kebaikan ada dalam hati dia. Seburuk apapun dia. Ya, jadi makanya ketika jangan bosan-bosan untuk berdakwah. Untuk apa? Ini supaya cahaya hati dalam hati ini tadi itu supaya bisa bangkit kembali dia. Ya. Makanya naurung beruakai, naurung hanai temayang, yang menyolat dakwah hana masalah hebat. Dia ada nur di dalam hati dia. Nur fitrah dia itu ada. Dari mana kita tahu nur fitrah dia? Ketika di alam roh itu Allah berdialog dengan semua roh itu. Alastu bi rabbikum? Apakah saya pencipta kamu? Ya, dijawab oleh roh, qalu bala. Betul ya Allah. Nyanyi kalau elo arti maka bala di sini bala lirada. Tapi bala tadi itu bala lain lagi, bala. Betul ya Allah. Engkau yang memberikan rezeki kepada kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengarahkan kami. Ya. Tapi kamu melanggihnya bagaimana? Setelah roh itu menyatu dengan tubuhnya, disitulah dia berbuat maksiat. Disitulah dia taat atau berbuat maksiat. Kapan dia teringat kembali kepada Allah? Ketika dia itu mau sakaratul maut, baru teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru teringat kembali kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna syafaq ini. Jadi syafaq itu ada cahaya yang tinggal masih. Cahaya yang tinggal di dalam hati dia. Makanya naurung itu kufur sekali dia, musyrik sekali dia kepada Allah, tapi akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna asy-syafaq. Kita lanjut. Wal laili wa ma wasaq. Saya bersumpah demi malam. Kalimat malam di dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang Allah itu mengumpamakan betul-betul malam. Artinya apa? Banyak orang yang lalai di waktu malam. Ketika diberikan kesempatan untuk beribadah di waktu malam, dia tidak mau beribadah. Ada juga kadang-kadang Allah mengatakan bersumpah wal laili, itu untuk siapa? Untuk Umayyah bin Khalaf. Artinya apa? Kehidupan dia itu gelap seperti malam. Cahaya dia itu hati dia gelap seperti malam. Wal fajr. Ketika Allah mengatakan wal fajr, Allah sedang memuji Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana hati dia itu bersih seperti bersihnya waktu fajar. Jadi banyak penggunaan malam. Dua. Yang ketiga, ketika Allah bersumpah wal laili, Allah ingin mengatakan kepada kita, coba lihat. Aktivitas di malam hari itu dia minim, sangat minim sekali dibandingkan aktivitas di pagi hari. Kenapa? Semua manusia itu beristirahat, Walaupun naurung kerja malam, pasti nak istirahat dia. Ya, ada istirahat juga dia. Semua binatang-binatang, semua tumbuh-tumbuhan begitu juga. Artinya di waktu malam itu berbeda dengan di waktu siang. Ini makna wal laili wa ma wasaq. Maka kalau dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Tidak saja manusia, wad dawab, juga semua binatang-binatang. Ketika sudah datang waktu malam, dia sudah mengasingkan diri, sudah menyelamatkan diri. Ini sama seperti kejadiannya ketika Nabi Zulkarnain berdakwah di kawasan Mesir dan Asia. Di situ dia menjumpai kaum, ada kelompok
yang seperti binatang, tidak pakai baju, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Ketika di malam hari dia masuk ke dalam air, ya, masuk dalam air dia malam hari, ya, malam hari dia masuk ke dalam air. Ketika di pagi hari, fayasidu kama yasidu sibah, dia itu memangsa binatang-binatang, memangsa sesuatu itu untuk dimakan sebagaimana binatang memangsa binatang yang lain. Inilah dakwah Nabi Zulkarnain. Makanya sebagian mereka itu ada yang beriman, bertakwa kepada Allah dan pakai pakaian kembali, dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah alasannya tadi Syafaq tadi. Seburuk apapun seorang itu, fitrah dia itu ada dalam hatinya. Fitrah untuk dia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wal-laili wa ma wasaq. Jadi wasaq itu apa artinya? Wasaq itu malam itu sudah agak lain, terangnya lain. Ini wasaq namanya. Ada juga wasak itu diartikan, wasak itu ketika malam sudah ada gelapnya, sudah mulai gelapnya. Jadi artinya sudah dua sumpah ini. Sekarang sumpah yang ketiga. Wal qamari idza tasak. Apabila bulan itu tidak seterangnya matahari. Maknanya apa ini? Ittasak artinya bulan itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi bulan mengadopsi cahaya, dia mengambil cahaya dari matahari. Bayangkan saja, ketika matahari tidak ada lagi, maka bulan tidak akan mengeluarkan cahaya lagi. Bayangkan saja, ketika matahari itu wajumi'a syamsu wal qamar. Ketika saya kumpulkan matahari dan bulan, artinya apa? Saya adu matahari dan bulan itu. Jadi maka ketika hancur itu maka gelap semuanya. Inilah dalil yang mengatakan kalau seandainya wasuyiratil jibal, gunung-gunung itu akan terangkat ketika cahaya tidak ada lagi. Ya, ketika sudah gelap gulita, nyan baru ipupe menumba, gunung ipupe mandum ipupe. Maka manusia itu tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan bagaimana wasuyiratil jibal. Gunung-gunung itu dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam, mereka tidak sadar kalau mereka sedang diangkat ke atas oleh malaikat Jibril. Kenapa? Fatamasna ala a'yunihim. Semua mata mereka itu dicongkel oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak tahu kalau mereka itu sedang diangkat oleh Jibril, sudah sampai ke atas. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Padahal dia sudah diangkat sampai ke atas, Pak. Dia tidak tahu, Pak. Yang dipupu maka goyang, pule goyang-goyang ya, Pak. Padahal kampung dia sudah diangkat. Dia tahu kalau dia itu sedang diangkat ketika dibalik oleh malaikat Jibril dan dihantam ke bawah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Ini makna wal qamari idza tasak. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir sufi seperti tafsir Al-Qusairi, kemudian tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tafsir Ibnu Arabi. Jadi sumpah Allah ini wal qamari idza tasak. Kamar itu apa? Qamarul qalbi. Ya, Allah bersumpah hati itu bisa juga bercahaya, kata Allah. Seburuk-buruknya orang itu dia bisa bercahaya. Batu-batu anu sebenarnya hanya ada pengah batu ya. Kemudian apa? Anaknya durhaka, sedurhakanya anak pada orang tua. Pada akhirnya dia akan wal qamari idza tasak. Ya, hatinya itu dia bisa bercahaya juga. Makanya kadang-kadang seorang itu dia tidak berbakti pada orang tuanya ketika orang tuanya hidup. Kapan dia berbakti? Ketika meninggal dunia. Yang baru tinggal berbakti. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau, bukan saja di situ, ada beberapa ini. Bagaimana cara berbaktinya seorang anak orang tuanya sudah meninggal? Bagaimana cara berbaktinya? Jadi berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya, yang kemudian apa? Menyambung kembali silaturahmi yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu cara berbakti. Kemudian yang ketiga bagaimana? Selesaikan utang-utang orang tuanya. Ini cara berbakti pada kedua orang tua. Ini makna wal qamari idza tasak. Kita lanjutkan apa? Ya, lanjutkan satu ayat lagi. Ya, mbek hana mau tagay. Jadi kita lanjutkan satu ayat lagi sampai nanti ayat ke-20. Jadi pertemuan selanjutnya menyuna panjang, insyaallah kita lanjut ayat 20. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, ini yang apa namanya? Coba dibaca. Boleh. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Iya, apa tingkat demi tingkat? Rupanya la tarkabunna tabaqan an tabaq. Itu tingkat-tingkat itu apa? Kamu akan hidup, kamu akan mati, kamu akan apa? Kamu mati, kamu hidup, kamu mati dan hidup kembali. Itulah tabaq namanya, Pak. La tarkabunna itu kalau dipisah-pisah itu berasal dari kalimat rakiba yarkabu.
Arti rakibaya, kamu menaiki, kamu akan merasai bagaimana hidup di dunia. Kamu akan merasai bagaimana saya cabut nyawamu dan hidup di alam barzakh. Kamu akan tahu, kata Allah, bagaimana saya bangkitkan di padang mahsyar nanti. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kalian akan saya masukkan ke dalam surga atau dalam neraka nanti. Ini namanya tabak ini, Pak. Ya, tabak. Tabakah. Orang Arab menggunakan tabak ini untuk apa? Untuk lantai. Di lantai berapa? Lantai 1, fit tabiq al-awwal, tabiq al-thani, lantai. Maka tabakah di sini latar kabunna tabakan antabak. Kalian itu ada masa-masanya. Kalau istilah Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir apa? Al-mautu wal hayah. Seorang itu pasti mati dan pasti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo hana perlu ragu nih, Pak. Hana perlu ragu. Yang jelas kita tidak ragu kalau seorang itu akan mati, hana perlu ragu. Kita melihat orang terdekat kita meninggal dunia, berarti hana perlu ragu kalau kematian itu pasti. Kita melihat ada orang maksiatnya luar biasa, mati juga. Kita melihat orang taat sekali kepada Allah, mati juga beliau. Itu kita saksikan sendiri dengan mata kita. Artinya apa? Kalau sudah mati, maka kita tidak perlu ragu kalau kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabat. Kalian ragu apa dulu, kata Allah? Kenapa tidak mau ibadah? Kenapa tidak mau salat? Kenapa tidak mau ini? Kenapa tidak mau ini? Padahal yang ciptakan kamu itu adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ciptakan kalian, saya sempurnakan ciptaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nikmat saya berikan, rezeki saya berikan, semua saya berikan. Kalau di ayat lain begini, Pak. Kamu itu, kenapa kamu tidak yakin kepada saya, kata Allah? Yang mematikan kamu itu saya, yang menghidupkan kamu itu saya, mematikan lagi saya, menghidupkan juga saya. Kenapa tidak yakin, kata Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya tabakan antabak. Jadi proses. Kita sudah 2 proses ini. Walaupun kita tidak menyaksikan bagaimana dia dalam kandungan, tetapi secara ilmiahnya kita sudah tahu orang lain dalam kandungan juga. Ya, walaupun kita tidak merasai kalau kita berada dalam kandungan. Walaupun sebagian orang pun betul dia dalam kandungan, tapi ketika melihat orang lain dia percaya. Begitu juga ketika seorang itu masuk ke alam barzakh, baru dia yakin. Dulu saya hidup di dunia begini-begini, baru dia yakin. Seorang baru yakin kehidupan di alam barzakh dia ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Oh, saya dulu begini, saya dulu begini. Teringat masa lalunya. Inilah namanya tabakan antabak. Ya, saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Kami persilakan. Ya. Ya. Demikian kata Allah. Sesungguhnya Tuhan yang selalu ini. Iya. Ini tidak demikian ini apanya yang tidak demikian itu. Iya. Makanya tadi bala dengan kalla itu maknanya apa? Lirrada. Rada itu apa? Menolak. Ya. Tidak demikian apa? Orang-orang kafir dulu mereka yakin tidak akan dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya mereka korupsi, pajuh dagang, pajuh harum, ikut juga macam-macam. Mereka yakin betul itu. Yakin betul itu. Allah menjawab, kalla, bala. Yang kamu yakini itu tidak benar. Nah, jadi kita yang meyakini ini, Pak, makin le hartanya makin bino-bino. Yang kamu yakini tidak benar, kata Allah Subhanahu. Tidak benar itu. Ya, betul ya. Ya. Itu namanya lirada atau lizajar. Zajar. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu kalimat kalla, kita tidak bisa menerjemahkan langsung, Pak. Karena kalla itu ada 2. Kalla itu ada kalanya maknanya benar, ada kalanya apa? Tidak benar yang kamu ucapkan. Dari mana kita tahu? Melalui tafsir. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ya, nih, Pak. Yang kamu katakan itu tidak benar, yang kamu prediksikan itu tidak benar. La yumbadhanna fil hutamah. Kamu akan saya masukkan, saya campakkan ke dalam hutamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yatgha. Kalla ini apa maknanya? Betul, ya, sudah lain lagi. Ya. Jadi makanya kalla itu dengan bala itu ada 2 makna. Dari mana kita tahunya? Melalui tafsir. Makanya kalau dalam terjemahan nanti kadang-kadang penerjemah bingung nih. Makanya karena bingung dia langsung menerjemahkan kalla, tidak, ya, bala, benar. Padahal bala di sini tidak benar, ya. Bala itu tidak benar.
Maka bala begitu juga. Bala ada kalanya jawaban daripada istifham kalimat tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah saya Tuhanmu? Betul ya Allah, Tuhan kamu ya Allah. Ya nih, Pak. Tapi kalau bala lagi di ayat ini artinya apa? Tidak. Ya, bala yang kamu prediksikan tadi, yang kamu kira-kira tadi di dunia, kalau kamu begini nanti kamu akan begini, tidak benar itu kata Allah Subhanahu wa taala, benar itu. Ya. Ini rada namanya. Jadi ada kalanya dia makna tahqiq. Tahqiq itu makna membenarkan, ada kalanya maknanya lirrada wazzajar, menolak apa yang sudah mereka anggap itu benar, tidak benar. Maka Allah menggunakan dua kalimat, kalla dengan bala. Ya. Ya, ada yang lain ya? Iya. Oh ya ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Di dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat yang bertolak belakang. Bashir itu kabar gembira, nadhir itu kabar menakutkan. Ya. Ini kalimat ini itu gaya bahasa apa namanya? Gaya bahasa terbalik. Maksud gaya bahasa terbalik, Allah menggunakan kalimat bashir itu untuk pembuat dosa. Ya. Artinya apa? Mereka sudah sibuk dengan dosanya, mereka katakan saya bahagia dengan dosa saya, maka berikan kabar gembira juga kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Tetapi ini jarang sekali penggunaan gaya bahasa seperti ini. Yang sebenarnya bashir itu untuk gaya bahasa surga. Kalau kita mendengar basyiraw wa nadhira, ya, itu Rasulullah diutus ke dunia ini untuk apa? Nabi-nabi terdahulu untuk apa? Basyiran, memberikan kabar-kabar baik, ya, memberikan kabar tentang surga, kabar tentang pahala. Wa nadhira, nadhira itu ancaman, ancaman-ancaman. Bagaimana neraka, bagaimana ini, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat nadhir itu tidak pernah digunakan kepada orang berbuat baik. Ya, tidak pernah digunakan untuk berbuat baik. Tidak ada fa'anzartukum apa namanya? Yang ada fa'anzartukum naran talabba. Ya. Itu selalu kabar-kabar jelek. Tetapi penggunaan kalimat basyir kadang-kadang untuk apa? Untuk mengolok-olok orang kafir, mengolok-olok orang yang tidak salat. Maka Allah katakan berikan kabar gembira mereka. Mereka senang. Kabar gembira apa? Tambung neraka mendung. Ya, namanya. Karena kalian menganggap gembira sekali sudah dengan maksiat kalian. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka nanti azab itu juga beda-beda. Kenapa Allah katakan azabun alim? Kenapa azabun muhin? Kenapa azabun azim? Kenapa azabun muqim? Azabun syadid? Itu semua berbeda. Azabun alim ketika diungkapkan dalam Al-Quran itu identik dengan kulit. Ya, azabun alim. Artinya apa? Allah ingin ya pejera urung-urung hana tembayang. Ya pejera urung-urung yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kulitnya. Ya. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Saya ganti lagi kulitnya, ganti lagi kulitnya. Untuk apa? Supaya merasai azab. Itu azabun alim. Azabun muqim. Azabun muqim, muqim itu artinya dia terus berada di dalam azab. Azabun syadid. Ya. Syadid ini azab itu terus bertambah. Kalau sekarang 20%, besok naik lagi 100%, naik lagi 200%, naik lagi 1000%, naik lagi 3000%, naik lagi 10.000%, naik terus, Pak. Azab itu tidak pernah menurun, Pak. Ini namanya azabun syadid. Ada juga nanti azabun muhin. Azabun muhin itu biasanya untuk siapa? Untuk orang-orang yang menganggap dirinya hebat di dunia. Muhin itu artinya apa? Azab untuk menghinakan dia di depan pengikut-pengikutnya. Maka Fir'aun nanti akan diazab oleh Allah di depan pengikutnya. Untuk apa? Untuk mengolok-olok Fir'aun. Apa juga kamu Tuhan? Apa juga kamu hebat sekali? Ya, ini namanya azabun muhin. Kalau kita membaca Al-Quran, nanti ada azabun muhin. Itu pasti cerita sebelumnya tentang orang-orang yang takabur, Pak. Orang yang mengadrah hebat. Azabun syadid. Itu orang yang mengatakan apa? Azabun azim, satu lagi, azim. Orang-orang kafir mengatakan panena azabnya. Yahudi Nasrani, Pak. Azabnya kan biasa bentar. Jadi Allah ingin mengatakan azab yang kamu perkirakan tidak seperti yang kamu perkirakan azab neraka itu. Dia azim, azim. Arti azim apa? Kita memperkirakan azab lagi nyawa, padahal lebih dahsyat lagi. Itu azabun azim. Itu juga biasanya bagi orang-orang yang ya seperti Yahudi dan Nasrani tadi. Maka ini namanya simbol nih, Pak. Simbol itu kalau di dalam bahasa ini semiotik namanya, Pak. Ya. Jadi artinya kalau kita mengkaji Al-Quran itu dari semiotik, satu lagi hermeneutik.
Semiotik itu simbol dalam Al-Quran. Alim itu simbol. Azim itu simbol. Simbol yang membawa kepada pemahaman kalau azab itu yang diazab adalah kulit. Ya, azab itu adalah simbol. Ya, secara ilmu semiotik, azab itu adalah syadid itu simbol. Simbol apa? Seorang itu memprediksi azab itu terus bertambah. Maka kita tidak perlu lagi kita boleh syadidnya, boleh alimnya, tidak perlu dijelaskan oleh Allah secara rinci dalam Al-Quran. Cukup disebutkan syadid, orang sudah paham. Cukup disebutkan alim, orang sudah paham. Nanti ada juga hermeneutik, inilah tafsir namanya, Pak. Maka kajian hermeneutik adalah kajian menafsirkan teks. Jadi kajian menafsirkan teks, kita jangan salah juga. Sebagian orang mengatakan, kiban kau, Quran tambah, bukan penafsir beda-beda lah kau. Tafsir itu sampai 100 lebih tafsir itu, Pak. Banyak sekali tafsir, Pak. Kita tidak perlu heran. Artinya apa? Ini kata kunci yang pertama. Satu penafsir tidak pernah menyalahkan penafsir yang lain. Kenapa? Mereka menafsirkan Al-Quran dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang ilmu yang berbeda. Ada penafsir yang condong kepada bahasa, dia bahasa saja. Alimnya pun makna syadidnya pun makna itu saja dia. Ada yang condong kepada tasawuf. Maka ketika dia menafsirkan Al-Quran tasawuf saja. Siapa contohnya? Ibnu Arabi. Siapa lagi? Imam Al-Qushairi. Siapa lagi? Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ketika kita baca tafsirnya selalu pendekatan tasawuf. Ini ayatnya tasawuf tapi contoh seperti tadi, wal qamari idza tasak. Para ahli sufi itu selalu condong kepada tasawuf. Hati itu akan terang juga. Padahal kan kamar tadi, Pak. Ya. Maka kalau kita merujuk Ibnu Arabi, Al-Qushairi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mereka itu mengatakan wal qamari idza tasak. Walaupun hatinya kru hati, dia akan lembut kembali. Ya. Tapi kalau penafsir lain tidak mau tahu dia, Pak. Hana sufi-sufi. Jadi dia menafsirkan secara bahasa, wal qamar itulah bulan. Idza tasak. Bulan itu cahayanya sudah mulai meredup. Maknanya apa? Dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Dia membutuhkan kepada matahari. Artinya kalau kiamat nanti matahari itu dihancurkan oleh Allah, maka tidak perlu dihancurkan bulan pun cukup. Kenapa? Kegelapan itu sudah penuh memenuhi bumi ini, Bang. Gelap penuh. Gara-gara apa? Tidak ada matahari. Udah kan hana hubungan bulan hana cahaya menyuhana matahari. Ya, jadi demikian. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.